Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Nyai Dewi Tanjung, salah seorang penggiat media sosial, geram terhadap KPK yang sampai hari ini sepertinya tidak bisa memberikan kepuasan terhadap rakyat Indonesia terkait dengan kasus Formula E. Dan dalam pandangan Dewi Tanjung menganggap bahwa KPK lemah karena memiliki banyak masalah terutama pada tingkat pimpinannya. Dan tidak tanggung-tanggung beliau menyebut bahwa pimpinan KPK memiliki banyak dosa sehingga tidak berani mengungkap kasus-kasus yang terjadi di DKI Jakarta yang melibatkan Anies Baswedan. Bagaimana pernyataan kerasnya itu? Coba kita simak secara bersama-sama videonya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Dan di tahun 2023 ini kita semua selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih ingin menggebuk KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Nah, lupa ya. Bukankah ketua KPK itu Firly itu punya dosa juga ya? Gaya hidupnya tinggi sekali itu Firly. Dek baca di berita kalau ketua KPK ini pernah ya naik helikopter mewah. Jadi mungkin itu jadi membuat dia itu sekarang mau ngapa-ngapain takut karena dia punya dosa. Gaya hidupnya tuh mewah. Makanya dia nggak bisa kerja dengan baik dan profesional karena ketua KPK-nya sendiri punya dosa dan malu kepada masyarakat. Jadi kalau sumpamanya dia mau mengutak-atik kasus yang ada di DKI, mungkin Novel Baswedan akan menyerang dengan membuka kasus-kasus yang ada pada ketua KPK itu sendiri. Pantesan dia nggak berani ya kan membuka fakta kebenaran kasus Formula E yang ada di DKI, ya kan? Dan kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkap lah, ya kan? Siapapun gitu loh. Mau itu dari partainya sekalipun, ketua DPRD-nya atau anggota DPRD-nya tangkap. Namanya dia udah merugikan negara, merugikan rakyat. Tangkap kalau betul ada penyelewengan dana di Formula E. Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Itu loh. Ya itulah ya, Formula itu penuh kepentingan politik. Jadi agak susah dibuka. Katanya begitu. Tapi buat Nyai, kebenaran adalah kebenaran. Mau ada kepentingan politik sekalipun di dalam itu, kalau itu maling uang negara, sikat. Ya kan? Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Banyak jual-jual kasus, banyak mengadakan saksi palsu, juga banyak katanya nih ya itu waktu ketemu sama beberapa orang di sebuah penjara gitu ya. Mereka bilang waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun. Itu ada harganya. Ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau sumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat.
ya kan? Nah, itulah kerjanya KPK, ya. Kita kan selama ini beranggap KPK itu adalah orang-orangnya bersih seperti malaikat. Ternyata tidak, manusia tetap manusia. Manusia penuh kelemahan, penuh dosa, pasti doyan duit. Yang bersih itu lembaganya. Tapi oknum-oknum di dalam tubuh KPK itu tetap manusia biasa. Jadi kalau seumpamanya kasus Formula E ini diungkap, ya maling teriak maling. Dan terutama ketua KPK-nya juga gaya hidupnya hedon sekali. Jadi akhirnya dia menjadi ketua KPK itu tidak profesional dan penuh tekanan dan ketakutan. Ya ketakutan dengan dosa-dosanya sendirilah, ya kan? Gitu loh. Coba kalau ketua KPK-nya itu dari kalangan yang sipil atau kalangan profesional yang tidak punya kepentingan, yang orangnya amanah, ya kan? Mungkin ya penegakan hukum atau tindakan membasmi korupsi di negara ini bisa dilaksanakan dengan baik, gitu loh. Tapi sekali lagi ketua KPK kita kan dari Polesong, ya kan? Udah tahu kan polisi seperti apa, dosanya juga banyak, ya kan? Nah terutama ini ketua KPK ini gaya hidupnya tinggi, naik helikopter mewah, gaya hidupnya tinggi, pakai barang-barang branded. Ya orang akan bertanya, emang berapa sih gaji dia waktu jadi polisi dan berapa waktu gaji dia waktu jadi ketua KPK? Orang akan ngitung, makanya akhirnya dia jadi melempem, jadi macan ompong. KPK jadi macan ompong menghadapi kasus-kasus yang ada di Pemprov DKI. Itulah yang terjadi karena apa? Saling menggigit satu sama lain. Makanya Nyai bilang dari kemarin-kemarin bahwa apabila KPK berani menyentuh Anies Baswedan, maka si Novel ini, saudara si Anies ini ya, yang pura-pura buta ini, dia akan membongkar ya borok-borok oknum-oknum KPK yang masih ada di KPK, termasuk yang sudah keluar. Itu ancamannya. Jadi mereka tuh saling menggini, megang kartu truf. Gitu loh. Itulah kalau kita tuh mempunyai ketua KPK yang memang nggak profesional ya, yang gaya hidupnya masih terlalu tinggi, gitu, yang punya banyak dosa, akhirnya begini nih, ya penyelesaian kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita ini nggak selesai dengan baik, gitu loh. Ya karena ketua KPK-nya juga punya dosa, gaya hidupnya tinggi, ya, pusing Nyai ngeliatnya. Tapi Nyai berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Nyai yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Nyai yakin itu. Kalau tidak bisa dengan tangan-tangan KPK, makanya yakin tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bertindak. Amin ya rabbal alamin. Salam keadilan. Oke, saya kira jelas ya bagaimana Dewi Tanjung memberikan pesan yang sangat menohok bagi teman-teman KPK yang sampai hari ini dinilai tidak maksimal menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang seharusnya memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara yang disinyalir melakukan pelanggaran korupsi. Dan hal ini sangat disayangkan kasus Formula E yang sampai hari ini tidak bergerak. Tentu bagi seluruh rakyat Indonesia menanti kasus ini, karena bagaimanapun juga ini bukan dana sedikit. Ini uang negara yang saya kira harus dipertanggungjawabkan oleh Anies Baswedan. Oleh karena itu tentu KPK mesti harus berbenah diri, karena kalau tidak maka ini akan menjadi catatan buruk sepanjang sejarah KPK ada di Indonesia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.